Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu video saya yang sudah pernah saya upload sekitar 3 tahun yang lalu, yaitu membuat meja resin campur pewarna biru. Jadi resinnya itu bisa menyala dalam kegelapan. Oke, kita langsung saja ke videonya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan kayu. Kita menggunakan kayu yang bolong di tengahnya teman-teman. Kayunya itu bolongnya tidak disengaja karena yang bagian tengah itu muda dan yang bagian pinggir itu tua. Nah, sebelum kita masuk ke proses peresinan, itu alangkah baiknya kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Kayu itu kita bersihkan. Setelah kita bersihkan sampai benar-benar bersih, kita sikat. Pertama, untuk kita menghilangkan debu, kita menghilangkan tanah, karena ini kayunya juga berada di bawah, di bagian bawah. Kita bersihkan dari tanah, bisa kita keringkan. Setelah dikeringkan benar-benar kering, nanti baru kita masuk ke tahap penutupan isolasi teman-teman. Nah, di sini kita isolasi, menggunakan isolasi saja cukup, asalkan rapat. Kita lapis berulang-ulang, pastikan untuk isolasinya juga tidak merembes teman-teman. Kita menggunakan fil saja, bagaimana tidak merembesnya, seperti itu. Oke, isolasinya di sini alangkah baiknya menggunakan isolasi bening teman-teman. Dan ini ada kucing. Nah, ini isolasinya menggunakan isolasi bening. Kenapa bening? Nanti kalau menggunakan coklat, nanti warna coklatnya itu bisa menempel. Terus kalau menggunakan warna lain, itu warnanya juga bisa menempel di kayunya. Itu nanti jadi PR lagi. Jadi alangkah baiknya menggunakan resin bening. Nah, setelah itu kita menyiapkan resin dan pewarnanya teman-teman. Ini resin kita campur dengan warna biru. Warna biru ini sesuai dengan yang akan kita inginkan. Untuk bahan-bahan ini bisa kita beli di Wisapu Kreatif. Untuk nomor WA ada di kolom keterangan di bawah video ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung cek ke kolom keterangan di video ini. Ini penampakan sebelum kering, dan ini setelah kering teman-teman. Setelah kering kita lepas isolasinya. Ini kita tunggu selama 5 jam, karena resin itu 2 jam keras dan 3 jam lekatnya kering, total 5 jam teman-teman. Nah, setelah ini baru kita amplas. Nah, ini kita amplas menggunakan gerinda biar lebih cepat teman-teman. Kalau teman-teman mau amplas manual ya boleh, tetapi lama. Atau mau di trimmer itu juga boleh, atau di pasang juga boleh, tapi di sini kami menggunakan gerinda teman-teman. Dan gerindanya kita menggunakan gerinda kasar terlebih dahulu karena kita mau mempercepat menurunkan permukaannya. Jadi kita memilih yang kasar, lalu kita juga sambil menghaluskan pinggiran-pinggirannya teman-teman, karena kita juga melihat bahwa pinggirannya itu enggak rata, karena kayak bekas dari patah gergajinya gitu teman-teman. Ini kita bersihkan di resin dan di kayunya sampai benar-benar raknya ini terangkat. Jadi nanti kayunya itu benar-benar murni kelihatan kayak gitu teman-teman di bagian luar. Nah, ini terus kita amplas. Terus nanti setelah amplas pertama dan kedua itu kita ulang-ulang teman-teman sampai kita benar-benar menemukan hasil yang terbaik kayak gitu teman-teman. Sama kita amplas juga pinggir-pinggirnya, karena pinggir-pinggirnya ini tajam. Nah, setelah itu kita resin lagi teman-teman. Kenapa kita resin lagi? Karena di bagian kayunya ini ada yang retak-retak gitu teman-teman. Kayunya juga terlalu kering, retak-retak. Nah, kita juga masukkan resin-resin di dalamnya. Setelah resinnya yang tadi kita buat nambah itu kering, kita amplas lagi teman-teman. Tadi isi resin, amplas, isi resin, kering, amplas, isi resin, kering, amplas, kayak gitu. Jadi hal itu enggak cuma 2 kali juga, tapi nanti sampai benar-benar maksimal untuk resin dan kayunya ini terisi kayak gitu, biar bagus kayak gitu. Nah, ini kan nanti juga warnanya udah kusam kan di resinnya ini, pas diamplas nanti juga bisa kita bandingkan teman-teman. Nanti di proses akhir itu ada cara pembandingannya. Oke. Untuk kerapatan mata gerindanya ini kita menggunakan mata gerinda yang 80. Untuk amplasnya ini menggunakan 80 sama kerapatan 80. Jadi semakin besar angkanya itu semakin halus, karena kan yang dihitung tuh kerapatan per pikselnya teman-teman. Ini kita amplas halus
yang ini menggunakan amplas 1000 teman-teman, angka 1000 begitu. Nah ini kita lihat bagian bawahnya juga kita bersihkan teman-teman biar lebih bagus juga, walaupun nggak kelihatan tapi kan juga alangkah baiknya kita bersihkan kayak gitu. Nah ini kita bersihkan sampai benar-benar bersih kan, merahnya benar-benar bersih. Nah ini kita tutup biar nggak debunya masuk gitu. Oke, sama dengan mata amplas yang sama 80 juga kayak gitu teman-teman. Sampai bagian-bagian tajam itu juga kita bersihkan, karena takutnya nanti kalau di bawah meja itu ada yang tajam, mungkin lutut kita menyentuh bagian bawah meja itu bisa terluka. Dan ini kita setelah itu menyiapkan besi teman-teman untuk kaki-kaki mejanya. Ini kita menggunakan besi ukuran 8 mili, besi biasa 8 mili. Kita potong ukuran 80 cm teman-teman, biar pas dengan meja kopi nantinya seperti itu. Kita menggunakan gerinda potong. Oke, dan ukuran 80 cm sebanyak 3 biji teman-teman, 3 buah ya, 3 buah, karena kita nanti akan menggunakan 3, karena kalau 4 itu terlalu banyak teman-teman, karena kan mejanya ini kecil. Kalau 4 terlalu banyak, dari sini kami menggunakan 3 saja udah cukup gitu. Oke, jadi 3 ini sama panjangnya teman-teman. Kita siapkan kakinya ini 3 biji. Oke, sambil kita bersihkan dari karatnya juga teman-teman, jangan salah gerinda lagi. Gerindanya menggunakan gerinda amplas lagi, tapi menggunakan gerinda potong juga bisa teman-teman, terserah teman-teman sih. Oke, seperti itu ya, kita bersihkan biar penampakan asli besinya tuh muncul gitu teman-teman. Seperti itu. Terus sama ketiganya juga dilakukan proses yang sama, dibersihkan teman-teman sampai benar-benar halus, bukan halus sih, ininya karatnya hilang. Nah lalu kita bikin lubang di mejanya ini, tapi jangan sampai tembus teman-teman, lubangnya jangan sampai tembus, hanya untuk memasukkan besinya ini teman-teman. Ini kita menggunakan mata bor 8 mili ya teman-teman, begitu ya, tidak sampai tembus. Kita melakukan proses drillnya 3 ya. Nah ini kita isi 3 berarti, lalu kita palu sampai benar-benar dia kuat teman-teman. Ini ya, karena ini mejanya kecil juga, jadi kita nggak perlu menggunakan penghubung antar kaki ini ya, udah kuat teman-teman, karena juga hanya untuk menahan kopi, tidak untuk menahan benda-benda berat. Nah ini udah jadi teman-teman. Kalau secara bentuk nanti tinggal kita bersihkan kayak seperti ini. Finishing ini akan kita finishing teman-teman. Finishingnya kita akan menggunakan clear teman-teman. Nah di sini kita lihat dulu, dia masih ada goresan-goresan gergajinya, karena emang kita sengaja nggak full kita bersihkan rata biar ada tekstur. Dan di sini kita menggunakan clearnya clear bening, tapi yang tidak metalik teman-teman, jadi yang tidak ada glitternya gitu ya. Karena kalau ada glitternya itu jelek, tapi jangan yang doff, sama saja. Kita menggunakan yang clear metalik tapi yang tidak ada glitternya, tapi bukan yang doff ya teman-teman, gitu. Terserah menggunakan merek apapun bisa, tidak harus menggunakan merek yang sama dengan kami, semua clear bisa digunakan. Oke, seperti itu ya. Ini sudah clear pertama, dan ini clearnya kita ulangi sampai benar-benar maksimal teman-teman. Kita lakukan sebanyak 3 kali di sini, dan setelah itu kita lihat hasilnya teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung tanya di kolom komentar, kita berdiskusi bareng-bareng teman-teman untuk mengetahui apa yang belum kita ketahui. Kita belajar bareng-bareng, karena di sini kami sekali lagi tidak menggurui gitu, tapi kami di sini mengajak teman-teman untuk belajar bareng. Kami sangat senang kalau teman-teman mau diajak belajar bareng. Jadi kami di sini juga belum bisa banget teman-teman, karena kami di Wicapo Kreatif ini kami juga masih proses belajar, dan kami menunggu masukan dari teman-teman agar kita bisa saling memperbaiki satu sama lain. Karena di sini zamannya kolaborasi, kami menunggu kolaborasi dari teman-teman
Dan ini hasilnya. Jika teman-teman ingin mencari bahan resin, terus cetakan dan lain-lain, itu bisa ke kami di Wijapu Kreatif. Untuk produk-produk kami bisa teman-teman lihat di Instagram Wijapu Kreatif, dan juga untuk konsultasi bisa langsung tanya ke nomor WA. Kami juga menyiapkan WA teman-teman, jika teman-teman ingin tanya personal. WA-nya ada di kolom keterangan di sini. Jadi WA pembelian, WA konsultasi sama. Oke, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan klik tanda lonceng.